pada saat di sisi Allah, sekecil apapun amalmu, tidak ada masalah. Karena pada dasarnya adalah kecil dibagi tak terhingga, tak terhingga. Itu hukum matematika. Kalian yang belajar matematika akan mengerti dari semua, ya. Dan itulah mungkin barangkali kalian akan menjawab pertanyaan, kenapa Barsiso ahli ibadah neraka? Kenapa Balham bin Bahura ujungnya ahli ibadah, ahli ilmu neraka? Karena ada di sisi dia. Itu yang harus dipegang. Ya. Kalau kalian bersandar pada amal, Barsiso adalah ahli beramal. Tapi pada saat berapapun amal Barsiso dibagi adalah oleh dirinya kosong, maka hasilnya kosong. Tapi pelacur yang menolong seekor anjing, amalnya sebiji jarah, tapi dia menghadirkan Allah, maka dia berapapun sebiji jarah dibagi tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Inilah sahabat. Dan iblis sudah menyampaikan ini kepada kita. Qala Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Ibadah yang tidak ikhlas, artinya ibadah yang pamrih. Misalnya dengan surga, karena rezeki, karena untuk rezeki dunia, rezeki akhirat, itu berarti kamu yang berbuat. Selama kamu yang berbuat, maka hasilnya adalah kosong. Nah, itulah iblis berkata, semuanya aku sesatkan, kata iblis tadi. La uzayyinana lahum fil ar wala ugwiyanahum ajmain. Seluruhnya aku hancurkan, kata iblis. Illa ibadaka, kecuali hambamu yang mukhlas. Hamba yang mukhlas adalah yang sudah ikhlas. Ikhlas pada saat kamu sudah tidak lagi beramal. Pada saat kamu ke sawah tidak lagi merasa kamu yang nyangkul. Pada saat kamu ke laut tidak lagi merasa kamulah yang jadi nelayan. Pada saat kamu jadi polisi bukan kamu lagi yang jadi polisi. Pada saat kamu berpunya dagang usaha bukan kamu lagi yang berdagang. Maka berapapun yang dibagi tak terhingga Allah, maka hasilnya tak terhingga. Inilah konsep Allah dari awal. Yang oleh manusia akhirnya adalah manusia itu adalah terjebak. Adalah pada amal ritual yang sebetulnya kosong dari Allah. Adalah tadi semua. Ya. Nah inilah mari hari ini kita buka kesadaran kita. Bahwa sesungguhnya hadirkan Allah. Kenapa harus hadir? Sampai sholat pun la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tiada hadirnya Allah pada hatimu. Karena berapapun sholat yang kamu lakukan dibagi oleh kamu, maka hasilnya adalah sia-sia. Itulah yang Allah ingatkan, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Tadi semuanya. Banyak mereka adalah melakukan amal, tapi ada sia-sia. Iya, sia-sia. 1 miliar rakaat dibagi oleh kamu, maka hasilnya adalah kosong. Tadi sahabat. Ya, mari kita nanti Abah buktikan dengan ilmu matematika. Ya, dan disinilah kenapa dari awal Abah sering bahas juga kenapa Syaikhullah ingatkan kepada kita melarang mengklaim diri kita. Karena pada saat kita mengklaim kita yang ada, maka amal yang dilakukan itu adalah amal diri kita. Tadi maka amal diri kita berapapun besarnya dibagi oleh kosong, maka hasilnya kosong. Tapi amal yang dilakukan oleh bukan diri kita, itulah kenapa dalam sholat pun ada tubadil, dalam amal pun ada tubadil. Tubadil itu ganti peran. Apakah pada posisi abid atau posisi ma'bud? Pada posisi hamba, maka berapapun amal yang kamu lakukan adalah kosong. Ingat itu. Dan itulah kenapa kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Apapun yang kamu lakukan sia-sia. Dagangmu sia-sia. Jadi petanimu sia-sia. Modal usahamu sia-sia. Dan juga sholatmu sia-sia. Hajimu sia-sia. Karena dibagi oleh dirimu. Jadi berapapun angka ibadah yang dilakukan. Aduh, dari mulai 1 rakaat sampai 1 triliun rakaat dibagi kosong. Hasilnya kosong. Itulah matematika membuktikan. Inilah kenapa kita harus ikhlas. Dan ikhlas itu adalah apa? Ikhlas itu adalah ruhnya amal.
Artinya al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi fiha. Adalah amal itu hanya bangke. Adalah dia pada saat dibagi oleh dirimu, maka seberapa tebal keberadaan dirimu. Kalau amalmu 10, kamu makin tidak ikhlas, berarti pembaginya makin besar, kecil hasilnya. Inilah yang harus dipahami hukum tadi semua dari awal. Maka Syatoilah ingatkan, mana'aka antadaiya ma laisa laka mimma lil mahlukin apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Maka Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Dan kemudian tetapi yang dimaksud oleh Syatoilah, apakah boleh Allah mengklaim milik Allah menjadi milikmu? Sifat Allah jadi sifatmu. Wujud itu sifat Allah. Basar itu sifat Allah. Ilmu itu sifat Allah. Kalam itu sifat Allah. Kudrat, iradat itu sifat Allah. Maka disinilah kecelakaan bagi si abid tadi semua adalah pada saat dia tidak menyadari adanya ma'bud tadi semua. Karena tujuan dari awal menciptakan Allah mengadakan kita adalah untuk menyatakan dirinya, bukan untuk menyatakan dirimu. Disinilah kebodohan makhluk yang adalah melakukan sesuatu yang akhirnya sia-sia apa yang dilakukannya, sahabat. Maka itulah di hikmah sebelumnya. Syatoilah mengatakan, la tatlub iwadun ala amalin las ta'lahu fa'ilan. Adalah, janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Pada saat engkau pelakunya, hasilnya 0. Karena berapapun amal yang kamu lakukan dibagi 0 adalah 0. Nah inilah maka Syatoilah mengatakan, la tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan. Adalah yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Dan cukuplah sebagai balasan atas amal untukmu bahwa dia menerima amal itu. Nah inilah sahabat yang harus dipahami bahwa selama ini manusia merasa beramal. Selama ini manusia adalah merampok hak Allah. Padahal disitulah baginda Nabi sudah bertahu, raditu billahi rabbah. Raditu billahi, ridholah pada Tuhan. Tuhan Allah sebagai Rabbmu. Tadi wabil islami dina, berserah dirilah. Sesungguhnya kamu tidak ada, yang ada hanya dia. Tadi semakin kamu ada, semakin syirik kamu. Amal yang dilakukan dibagi dirimu adalah kosong. Inilah sahabat yang karena masih ada orang yang ngeyel pada Abah. Jadi maka Abah akan buktikan kalau kamu pernah belajar matematika, silahkan. Nah inilah kenapa ilmu itu dibagi, ilmu dohir, ilmu batin. Ilmu salaf, ilmu kholaf. Tadi semua. Ya. Ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, sosiologi, antropologi, geologi, genetika. Tadi semua adalah untuk membuktikan kebenaran ilmu-ilmu Allah itu sendiri. Karena itulah ayat-ayat kauniyah. Karena ayat kauniyah itu realita. Tadi semua. Ya. Jadi kalau kalian tidak percaya, misalnya kalian udah melakukan modal, udah bekerja di sini, bekerja di situ, usaha ini, kenapa gagal? Karena ada pada sisi kalian. Nah, sebenarnya Tuhan sedang membuktikan pada kalian. Amaliyah yang sifatnya akhirat juga. Karena kalian belum bisa melihat bentuknya, wujudnya pahala. Wujudnya surga. Sebenarnya kata Allah juga pasti hasilnya kosong. Karena al-alamu, karena dunia ini adalah ad-dunya miratul akhirah. Dunia itu adalah cermin kepada akhirat. Apa yang kosong di sini akan kosong di sana. Maka itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Wa adallu sabila, yang sesat di sini akan lebih sesat di sana. Yang buta di sini lebih buta di sana. Nah ini yang harus dipahami. Ini saklek Abah pagi hari ini karena Abah tidak ingin bahwa manusia itu adalah pertama adalah udah melakukan amal tapi sia-sia. Capek tapi nggak ada hasilnya. Bekerja tapi nggak ada. Tadi tetap miskin. Tadi semua. Padahal harusnya kita ini kaya, bahagia, dan kembali pada Allah. Itu pini pici. Datang, bekerja,
pulang selamat. Begitu harusnya. Ini datang sengsara, hidup capek, ibadah yang gak jelas, mati neraka. Coba. Inilah kebodohan. Makanya inilah yang sedang dialami. Kebodohan oleh orang Islam karena tadi. Padahal ilmu fisika, kalian akan mengerti surga dengan ilmu fisika. Karena ilmu fisik adalah tentang fisikmu. Berlaku hukum fisik. Tadi kenapa Allah itu ciptakan dua alam, dohir dan batin, fisik dan batin. Fisika dengan kimia, batinmu tentang kimia, fisikmu tentang fisika. Tapi berlaku pada dirimu hukum Pitagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Berlaku hukum Kepler, berlaku hukum Archimedes. Bagaimana sesuatu itu bergerak dari menuju sini menuju sini. Itulah hukum bejana berhubungan. Itu luar biasa tuh. Para ulama fisika itu membuktikan tentang amal itu sendiri, sahabat, ya. Dan itulah yang membuat Bung Karno itu luar biasa. Ingat itu. Bung Karno pernah mendapatkan kegelisahan. Bertemulah dengan seorang guru mursyid, seorang profesor. Tentang bertanya Bung Karno pada profesor itu, kenapa Prof? Ada ulama yang justru adalah masuk neraka. Kenapa justru ada orang-orang kabilah ulama yang begitu dan dia melaksanakan haji, justru amalnya kalah dengan seorang pelacur yang menolong anjing. Nah itulah. Karena profesor itu adalah ahli fisika, ahli matematika. Dia bilang, wahai presiden, berapapun yang kamu lakukan, dibagi kosong hasilnya berapa? Kosong. Nah itulah persoalannya. Berapapun amal yang kamu lakukan, dibagi oleh dirimu, maka hasilnya kosong. Dan inilah yang harus dipahami dari awal. Hikam juga menjelaskan, kanallahu syai'ama wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu hanya ada dalang, sekarang pun tetap ada dalang. Maka di sisi dalang tidak ada wayang itu pada saat dia mainkan saja. Ingin memperlihatkan gerak dia, ingin memperlihatkan ucapan dia, ingin memperlihatkan sifat dia. Maka diciptakanlah wayang-wayang itu oleh si dalang. Nah inilah agama itu di sisi dalang, Bung. Bukan di sisi wayang. Sekarang wayang merasa soleh, wayang merasa mulia, wayang merasa hebat, wayang merasa wujud, wayang merasa melihat, dirampoklah hak dalang. Padahal disinilah kenapa kita dikatakan, nah inilah orang-orang yang sudah sampai kepada al-ikhlas dengan menemukan merah dal 5, dal yang 5, al-qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Berarti ibadahnya sudah berada pada sisi dalang. Dalang tidak peduli dengan berapa banyak amalmu. Karena berapapun amalmu dibagi tak terhingga. Karena dalang itu tak terhingga. Karena yang ada hanya dia. Amal sedikit yang dibagi dengan dalang. Yang tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Itulah kenapa pelacur itu mampu ke sorga. Karena dia melihat anjing dan dia menghadirkan Allah pada saat dia. Nah inilah dikisahkan di kisah yang sama. Pada saat seekor anjing sedang terjepit, lewatlah ulama-ulama yang melaksanakan ibadah haji. Nah inilah, ulama itu memandang anjing adalah anjing, maka hasilnya kosong. Maka dia dikisahkan masuk neraka semuanya. Karena tidak mampu melihat Allah pada anjing itu. Sementara pelacur menghadirkan Allah. Pada saat dia melihat anjing yang kehausan, maka dia mengambil dengan selopnya air. Dia berkata, aku ini makhluk najis, makhluk hina. Dan makhluk anjing itu pun makhluk najis. Tapi aku adalah ciptaan Allah. Dia hadirkan Allah pada dirinya. Aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka aku pun melihat Allah pada anjing itu. Cukup sebiji jarah amal. Itulah jawaban seorang profesor kepada Bung Karno. Disitulah Bung Karno menepuk. Dan disitulah kenapa Bung Karno itu secara ruhani seorang presiden yang kalian bisa baca karomah-karomah Bung Karno. Karena Bung Karno adalah sudah mampu melepaskan dirinya. Inilah sahabat yang harus dipahami tentang amal tadi semua ya. Maka betapa pentingnya tubadil melepaskan diri. Maka inilah
apa yang sudah Abah kaji dari awal adalah menafikan dan mengisbatkan hanya pada Allah. Nafikan dirimu, karena selama yang beramal dirimu dibagi kosong, hasilnya kosong. Pahami itu. Jadi kenapa kisah begitu banyak orang-orang yang beramal banyak hasilnya kosong? Kenapa dibagi? Karena kamu ada, berarti syirik. Itulah kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kamu beramal, dibagi syirik adalah hasilnya syirik. Kamu beramal, dibagi syirik, syirik itu apa? Adanya perbuatanmu, adanya wujudmu, adanya sifat Allah yang kau rampok. Dibagi berapapun kamu, 1 triliun umroh sekalipun, 1 triliun haji sekalipun. Kata Abah juga, baca Quran 1 khotaman tiap detik sekalipun, dibagi kamu kosong, hasilnya kosong. 1 huruf yang kau baca, tapi kau tuh badil, kau bukan dirimu, yang ada hanya Allah. Maka 1 amal dibagi tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Bahkan dosamu juga habis. Apa artinya dosamu dibagi Allah? Dosa dibagi Allah, hasilnya Allah. Ingat itu. Maka disinilah kisah orang-orang yang kayak Syekh Syiri Sakoti adalah perampok. Fudail Pidiat perampok, pemerkosa. Robiah Adawiyah adalah jablay. Umar bin Khattab tukang bobok, tukang tarok. Tapi hasilnya adalah Allah. Kenapa? Dia nafikan dirinya. Inilah kenapa dari awal kata Abah tadi, iblis sudah mendeklarasikan qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wala ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Kecuali yang mukhlas. Mukhlas itu setelah kamu tidak ada. Mukhlas itu setelah kamu tubadil. Itulah ikhlas yang sesungguhnya setelah kamu tidak merasa beramal. Dibagi tak terhingga. Pada saat kamu tidak ada, tapi amal sebanyak apapun selama diri kamu merasa ada. Saya kiai, saya buya, saya sudah beramal, saya soleh. Maka hasilnya adalah sia-sia. Wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Nah inilah sahabat yang harus dipahami. Makanya Abah juga jelaskan. Kenapa dijelaskan? Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Permintaan tidak tertahan. Kalau seandainya yang minta Allah, pada Allah. Karena secara ilmu tauhid tadi, karena Allahu syai'a ma'ah wahwal ana ma'alahikan, dari dahulu yang ada dalang, maka hadirkan hanya dalang yang ada. Maka sia-sialah permintaan di sisi wayang. Tadi semua. Maka adapun yang disebut doa, da'aya da'u itu justru menghadirkan, maka bahasa tawakal. Biarkan dalang meminta pada dalang. Karena yang ada hanya dalang, permainannya permainan dalang, kisahnya kisah dalang. Tadi kamu hanya cukup, maka ada yaudu, kembalilah pada dalang, supaya kamu adalah dimainkan, ayyadayu ayyidu, adalah engkau akan pesta bersama dalang. Itulah karena Abah tadi semua, alhamdulillah itu menggunakan alif lam lil istighraq. Artinya apa? Siapa yang memuji Allah, maka dia akan mendapatkan luberan pujian dari pujiannya pada Allah. Siapa yang menampung puji Allah, kamu akan dihancurkan. Kamu mau dipuji, senang dipuji, cari pujian, maka kau akan dihancurkan kepada dia. Zat, sejatinya zat yang pantas dipuji. Nah inilah yang harus dipahami. Kalau tidak begini, maka memang pahit, sahabat. Tadi inilah, kenapa kamu harus ngotot amal adalah amalmu? Bukankah kamu beramal itu kepada Allah? Tadi semua. Itulah kenapa ada kata mukhlis, ikhlas, mukhlas. Itulah Allah ingatkan, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Sampai Allah, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Disinilah sampai Allah ingatkan lagi di bawah, wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia itu merugi. Bagaimana nggak merugi? Amal sedikit dibagi dirinya.
Amal banyak aja dibagi dirinya kosong, amal sedikit dibagi dirinya kosong, maka hasilnya kosong. Maka manusia merugi. Illalladzina amanu tuh. Kecuali orang-orang yang telanjang. Iman itu al-imanu uryanun, orang yang sudah telanjang. Walibasuhu taqwa, yang sudah berpakaian Allah. Tadi semua. Maka bagi Allah, berapapun amalmu, nggak peduli. Inilah kebodohan yang hari ini manusia tadi. Memfitnah Allah dengan hukum-hukum yang sebenarnya. Emang apa Allah itu? Emang Allah itu jirim, jisim? Emang Allah itu kayak makhluk? Nyuruh-nyuruh begini, nyuruh begitu? Inilah ketololan manusia beragama, bertuhan. Tadi semua. Ya. Dia hina Tuhannya. Tadi semua. Karena dia nggak ngerti siapa Tuhannya itu. Tadi. Makanya marilah kita hari ini, karena hari ini tidak ada lagi hal, karena ada pada sisi transisi. Sisi transisi adalah berarti tidak ada lagi pada saat kapal sudah mau karam, maka tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi aturan. Yang penting kamu bisa loncat dari kapal itu. Walaupun kapal itu akan hadir kembali. Tetapi kamu ada pada ujung transisi. Maka pada ujung transisi, pada saat mall itu akan membersihkan stok, maka dia akan sell. Nah, kata Abah juga hari ini adalah sedang sell, sedang diobral. Abah ada tukang obral ilmu Allah hari ini. Menyampaikan rahasia-rahasia yang dalam. Tadi supaya kalian sadar tadi semua. Ya. Inilah sahabat mah dikatakan matawaqqa matlabun anta talibu bi rabbika, permintaan tidaklah tertahan selama kamu ada di sisi Allah. Amal tidak akan sedikit pada saat di sisi Allah. Tadi, maka kenapa dalam hikmah yang ini adalah dikatakan bahwa makrifat itu bukan, maka dikatakan idza fatahalaka wijatan minat ta'arrufi fala tubali maha in qala amaluk fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyat ta'arrafa ilaika. Apabila Allah membukakan pintu ma'rifat, kenapa Allah bukakan pintu ma'rifat? Itu karena kamu menafikan dirimu, kamu kosongkan dirimu, maka dia hadir. Maka dialah yang menjelaskan pada dirimu, karena dia yang meliputi dirimu, wujudmu, wujudnya. Maka tadi kata Abah, pada saat melihat tubuhmu, kamu disebut hamba. Pada saat melihat hatimu, kamu disebut cermin Allah. Pada saat kamu dalam melihat ruhmu, kamulah ainullah itu, hakikatullah itu, wujudullah itu. Sebenarnya. Maka disitulah bagi Allah nggak peduli dengan amalmu. Kalau Allah butuh pada amalmu, yaitu makhluk. Paham itu? Kalau Allah akan menyiksamu karena amalmu, dia juga makhluk. Coba, jangan tolol kepada Tuhan. Emang Tuhan itu apa? Tadi semua. Emang Tuhan itu menciptakan kamu pamrih? Dari awal pun ini hanya permainan dia. Semuanya wayang itu di sisi dalang. Dalang mau bikin wayang kayak apa terserah dalang. Itulah kenapa dalang menciptakan wayang itu jaij. Allah menciptakan kita, mengadakan kita jaij. Pada jaij itu apa? Wenang. Boleh diadakan, boleh enggak. Pada saat dia ingin batin, baru dia adakan kamu. Pada saat dia ingin dohir, kamu dihilangkan. Karena ini hanya permainan dia semuanya. Maka betapa bodohnya orang yang beramal di sisi manusia. Nah inilah Syatoilah ingatkan juga. Bahwa apabila Allah membukakan pintu ma'rifat bagimu, jangan hiraukan mengapa itu terjadi sementara amalmu sedikit. Bagi Allah nggak peduli. Tadi semua, maka muncul orang jadi Rasul dari Musa. Musa itu adalah bukan orang baik. Ya, muncullah wali-wali dari orang-orang yang buruk menurut pandangan manusia. Karena bagi Allah nggak peduli. Karena sesungguhnya manusia itu hanya yang dibuka hidayah, yang ditutup hidayah. Yang yahdi mayyasha, yudilu mayyasha. Karena dia hanya yang ingin yang nampak dia. Jalannya, koharnya pada orang-orang yang yudilu mayyasha. Tapi adalah orang-orang dalam ketaatan, yahdi mayyasha, adalah untuk perlihatkan jamal dan kamalnya. Hanya itu saja. Wayang membuat Pandawa hanya ingin melihatkan bahwa sesungguhnya Jamal dan Kamal itu dia. Dan wayang juga membuat Kurawa sebetulnya juga sama. Maka disinilah sahabat, kenapa mungkin kalian bingung. Karena banyak bertanya ke Abah, bah kenapa pelacur kok masuk selamat?
Kok kenapa Balham bin Baura ahli ilmu malah celaka? Kenapa Barsiso ahli ibadah malah celaka? Itu tadi. Berapapun amal yang kamu lakukan, silakan 1 miliar dibagi kosong, hasilnya kosong. Tapi 1 biji jarah yang si pelacur itu lakukan, Syahsiri Sakoti lakukan, Habibil Ajami lakukan, Fudail bin Iyad lakukan, Umar bin Khattab lakukan. Dibagi tak terhingga, Allah hasilnya tak terhingga. Tuh, cerdas. Inilah kenapa dari awal Allah menyuruh tawakal wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pada saat kamu tawakal pada Allah, di sisi Allah ada jalan keluar. Apa jalan keluar? Ya Allah itu sendiri jalan keluar. Maka orang yang sudah sadar bukan cari pahala. Ajron adima itu ya Allah sendiri. Orang yang masih berpikir ibadah itu cari pahala, cari surga. Ya kata Syatoilah, pasti neraka. Karena tadi, pada saat ada di sisimu agama itu, maka kata apa? Tadi malam, kenapa makhluk-makhluk itu pada saat kau pandang makhluk yang jadi neraka. Nasi menjadi gula. Daging menjadi kolesterol. Sayuran jadi asam urat. Karena kau pandang makhluk adalah makhluk. Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Pada saat kau lihat segala sesuatu yang kau tidak mampu melihat Allah, batilah pandanganmu itu. Maka segala apa yang kau pandang bukan Allah, dia akan jadi iblis, dia akan melawanmu, dia akan merusakmu. Itulah dalam sebelum makan, biar kita mengerti bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, la yadurru ma'asmihi syai'un. Maka dia jelaskan lagi, darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada makhluk itu bisa memberikan darurat. Juga itikadmu kepada Ahmad bin Abdullah itu juga jangan salah. Tidak ada makhluk yang bisa menolong makhluk. Ingat itu. Makhluk bisa menolong makhluk karena diizinkan oleh dia. Kalau kamu tidak mampu melihat dianya. Sama kayak orang bermursyid. Kau hanya melihat tubuh dohirnya. Celakalah kamu. Tadi. Kenapa ada wali, ada mursyid. Yang menolong itu adalah wali tubuhnya. Mursyid yang di dalamnya itu. Nabi tubuhnya. Tapi yang disebutkan dengan Rasul yang di dalamnya itu. Siapa di dalam itu? Allah. Tadi. Coba, ayo sadar. Rasakan kehadirannya. Rasakan wujudnya. Kalau tidak demikian berarti apa yang kita lakukan adalah, maka tadi kata Syatoilah, ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu. Tidaklah mudah kalau ada di sisimu. Karena 1 miliar rakaat dibagi 0 hasilnya. Itulah kenapa ikhlas. Ikhlas itu adalah apa? Al-amalu suwarun qa'imatun warwahu wujudu syil ikhlasi fiha. Amal itu nggak ada kalau nggak ada ikhlas. Tadi maka kata Syatoilah, al-amalu suwarun qa'imatun. Amal itulah hanyalah makhluk bangke. Pada saat kamu tidak mampu melihat Allah, hilanglah amal itu. 1 miliar rakaat dibagi kamu hasilnya kosong. 1 triliun 1,5 dunia kau sedekah dibagi dirimu hasilnya kosong. Tapi 1 rupiah sebiji jarah seperti pelacur tadi dibagi Allah hasilnya Allah. Ini matematika bung tadi semua. Maka kata Abah juga di akhir zaman ini, ayo anak sekolah dorong sekolah. Tadi jangan nguplak aja belajar ilmu nahu, ilmu sorob kita tadi. Makin belangsak aja orang Islam ini. Maaf itu perlu. Tapi juga ayo. Karena ini zamannya beda. Zamannya beda. Tantangannya beda. Hukumnya beda. Karena memang sifat makhluk itu tagoyur. Maka kenapa? Dari Nabi Muhammad tidak ada ilmu tajwid. Tidak ada ilmu qiraat. Tidak ada ilmu ini, ilmu itu. Karena belum dibutuhkan. Tapi hari ini kalau Nabi Muhammad lahir pasti sekolah. Abah kasih tahu. Inilah. Karena kebodohan manusia. Tidak mengerti hakikat Rasul. Tidak mengerti hakikat Nabi. Tidak mengerti hakikat wali. Tidak mengerti hakikat mursyid. Akhirnya semuanya makhluk aja yang dilihatnya. Jarah ke sana, jarah ke sini. Hanya melihat makhluk. Tapi tidak mampu melihat Nur Muhammad.
pada para aulia-aulia itu. Padahal semuanya hanya satu. Semuanya hanya Nur Muhammad. Siapapun namanya, dia hanyalah Nur Muhammad. Kalau kau tidak mampu memandang sebagai Nur Muhammad, syiriklah jarahmu itu. Itulah kenapa Nabi Muhammad di awal mengharamkan jarah. Tadi semua karena manusia masih berbuat syirik saat itu. Tapi pada saat di Madinah, Nabi membolehkan jarah karena manusia sudah bertauhid. Tapi hari ini kata Abah, kalau Nabi Muhammad lahir lagi, pasti akan dilarang lagi jarah. Karena orang jarah pergi ke sana mudah-mudahan dagangnya laku. Pergi ke sana mudah-mudahan rezekinya rame. Pada saat pergi ke sana, datang ke si A mudah-mudahan rezekinya berkah. Datang ke si B, coba. Maka inilah kerusakan agama sudah pada titik nadir. Tadi semua, terutama di orang Islam. Abah kasih tahu tadi semua. Ya, maka tadi wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Maka permintaan tidaklah mudah pada saat di sisimu. Pada saat tidaklah mudah permintaan pada di sisi wayang. Karena wayang berapapun amalnya dibagi kosong, hasilnya kosong. Itu matematika, ya. Dan juga Syatoilah katakan la tastagrib buku al-aqdari madum tafi hadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama kamu yang beramal. Tadi ini logis, hikmah ini berlaku kapanpun. Siapapun yang beramal dengan dirinya. Itulah kenapa Syatoilah dari awal min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Cirinya tanda orang itu ada bersandar pada amal, dia akan turun harapnya pada Allah pada saat dia melakukan kesalahan. Padahal kesalahan dibagi Allah. Allah, ingat itu. Jadi jangan aneh kalau kalian menyaksikan, mendengarkan kisah, membaca di berbagai kitab, kok manusia-manusia itu masuk surga, padahal dia dosanya banyak. Karena dia sudah kembali pada Allah. Dosa dibagi Allah, kosong. Dosa dibagi Allah, hasilnya Allah. Maka ayo kembalikan kakimu dengan dosanya pada kudrat irodatnya. Kembalikan semuanya. Karena inilah konsep Allah dari awal. Silahkan kalian pilih sendiri. Itu urusan kalian. Coba tuntut Abah nanti kalau tadi semua. Ya. Karena kita akan ketemu kembali. Tadi semua. Ya. Silahkan. Jangan menyesal. Nanti la tasrik buku al-aqdari madum tapi hadidar painaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiqu wasbiyau. Karena tubuh ini, keberadaan kita ini adalah dunia ini adalah memang beradanya untuk kesulitan. Tubuh ini untuk kesulitan. Karena kita dibedakan antara dohir dan batin. Sebenarnya yang dohir inilah wayang dari yang batin. Nah, manusia kebanyakan bersandar pada yang dohir. Nah inilah akhirnya bekerja nggak ada hasil, berusaha nggak ada hasil, tadi semua. Jadi nelayan nggak ada hasil, jadi petani nggak ada hasil karena tadi dia ada pada sisi dirimu, bukan pada sisi Allah. Padahal inilah permainan Allah, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Kata Allah, kehidupan dunia itu laiba, permainan, walahun adalah laha. Ujung-ujungnya laha itu apa? Pasti bukan Allah. Tahajudmu ujung-ujungnya bukan Allah. Duhamu ujung-ujung laha itu. Pasti bukan Allah. Apa itu bukan Allah? Surga, neraka, rezeki dunia, rezeki akhirat. Bukan Allah itu. Ingat itu. Maka itulah kata Abah juga. Kenapa? Surga itu ternyata Allah. Tadi Allah ingin menguji manusia. Dengan tagoyurnya makhluk. Coba kata Allah, kalau aku tonjolkan surga atau neraka. Ternyata manusia semuanya mengharapkan surga dan takut neraka. Padahal dia sendiri yang memegang itu dua-duanya. Antara kaya dan miskin. Coba kata Allah, aku uji dia. Dia senang kaya apa miskin. Ternyata manusia itu hanya ngejar kaya, benci miskin. Padahal dia lihat. Yang megangnya nggak dilihat. Allah lagi tunjukkan, ini lapang, ini sempit. Ternyata manusia mencari yang lapang, benci sempit. Itulah yang terjadi hari ini. Pada saat lagi dia pegang lagi, ini sakit, ini sehat. Kata Allah, coba manusia pilih mana? Ngejar sehat, benci sakit. Inilah ketololan dalam berhidup. Karena kamu anggap bahwa manusia ini ada.
Kamu aja wujud kidam bako. Bacot aja gede wujud kidam bako. Siapa yang wujud? Siapa yang kidam? Siapa yang bako? Siapa yang muhalafatul hawadis? Siapa yang kiamuh binafsi itu? Tadi. Sampai kiai-kiainya adalah sekarang toma. Nyandarnya pada makhluk. Nyandarnya pada manusia. Nyandarnya pada amplop. Sama sekali. Kapan di dunia ini akan benar kalau begitu? Ini pahit memang kadang-kadang itu. Patrowali itu pahit tapi sehat. Inilah yang harus dipahami tadi semua ya. Mari kita lihat. Ini waktunya sudah Abah sudah membuat 10 ya. Dibagi 10 1. Artinya kalau 10 amalmu dibagi kamu, nilai kamu itu keikhlasannya 10, berarti hasilnya 1 amalmu itu. Tadi semua. Bahkan lebih parah lagi kalau matematika. Berapapun amalmu dibagi kamu kosong, kan itu Adam kosong. Maka hasilnya adalah kosong. 10 dibagi 100, 1/100. Semakin tidak ikhlas berarti semakin kecil. Tadi semua. Apa tidak ikhlas itu? Nyandar pada pahala, nyandar pada surga, takut neraka, ingin sehat, benci sakit, ingin lapang, benci. Itu Dajjal. Dajjal itu pada saat dia hanya memandang satu. Pada Allah itu Jalal, Kohar, Jamal, Kamal. Allah itu. Tadi semua. Maka agama ini di sisi Allah pada sisi makhluk. Itu saja. Maka kenapa dari awal pun Allah. Sampai di dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Nah inilah banyak manusia pendusta agama. Dia mendustakan Allah. Dia tidak ridho Tuhan sebagai satu-satunya Allah. Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Itulah kenapa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad misinya satu. La ilaha illallah. Nabi isbat. Napikan dirimu. Isbatkan pada Allah. Kenapa? Karena berapapun amalmu dibagi Allah. Hasilnya Allah. Itu. Dalam ilmu matematika. 1 dibagi tak terhingga. Karena Allah itu tak terhingga. Laisa kamitslihi. Disebut laisa kamitslihi itu tak terhingga. Tadi. Maka disebutkan Allah itu ajron adima. Balasan yang paling besar. Bukan surga. Surga mah kecil. Oh namanya makhluk dia kok. Nah inilah manusia tertipu. Nah itulah kenapa di dalam Al-Quran kata Allah. Manusia itu banyak tertipu dengan perumpamaan Allah. Nah inilah istilah-istilah surga, barja, syirat, siksa kubur. Kemudian kenapa lihat. Gagahnya Allah. Pada saat Namrud. Abroha dikisahkan manusia ini matinya bukan oleh ditembak oleh basoka, bukan ditembak oleh granat, tapi adalah oleh seekor nyamuk yang sayapnya putus. Berapapun kegagahan kamu dibagi Allah, nyamuk itu kalah semua makhluk. Berapapun melawan Allah kalah. Siapapun kamu. Bahkan Allah nggak dilawan dengan Allah, kata Allah sok lawan tuh semut nyamuk gua. Itulah juga kata Allah kepada Muhammad, ya Muhammad, kalau seandainya ada makhluk bisa memberikan syafaat, suruh bikin seekor nyamuk. Artinya Allah menegaskan tidak ada syafaat jami'an milikku semuanya. Kan akulah satu-satunya dalang. Coba mari luruskan itikad dalam tauhidnya. Dialah satu-satunya pemain. Kamu lihat permainan wayang, maka semua fiil wayang itu fiilnya dalang. Semua nama wayang itu masuk ke nama dalang. Semua sifat pada wayang itu sifatnya dalang. Bahkan segala geraknya gerak dalang. Dan yang nyata zatnya dalangnya, tapi dalang tetap sendiri. Jadi tidur di hotel dan wayangnya dipetik melulu. Karena memang permainan dia mau mainkan, ya dia mau main asik aja di restoran. Dia makan di restoran, dia tidur di hotel, dia sendiri. Kana Allahu sayyama wa huwal ana ma'al. Dahulu gua sendiri kata dalang, hari ini pun gua sendiri. Wayang gua taruh aja di peti. Inilah keoonan manusia. Karena dia tidak pernah ridho pada Tuhannya sendiri. Inna rabbaka ahata binnas. Belajar sifat 20 tidak pernah diterapkan pada mana ayan khorjiyah Adam. Mana ayan sabito Muhammad. Nggak ngerti juga.
Sehingga sifat nafsiyah itu al-wujud muncullah pada kamu. Kamulah kenyataannya itu, mazharnya. Maka disitulah kamu adalah dia, dia adalah kamu. Pada saat kamu adalah dia, dia adalah al-insanu siri. Wa ana sirahu. Maka berapapun amalmu, itulah kenapa dalam sholat harus ihram, tutuplah dirimu. Kenapa harus ihram? Supaya kamu balik kepada dia. Karena amal yang dilakukan oleh kita, berapapun amal itu selama kamu ada, maka sia-sia. Ya, itulah kenapa ihram, supaya mi'raj. Kenapa mi'raj? Sampai pada dia. Hilangnya diri dohir, yang ada diri batin. Siapa diri batin itu? Ya Allah sendiri. Berarti amal dibagi Allah, Allah hasilnya. Dan Allah nggak peduli bukan amal itu. Maka dalam hikam ditonjolkan oleh Syatu'illah. Jangan kamu mengaku-ngaku yang bukan milikmu. Jangan kamu beramal, melakukan amal, meminta balasan dari amal yang bukan pekerjaanmu. Karena memang pekerjaan Allah semua. Dalang kayak apapun, wayang ramainya perang Bratayuda. Yang capek cuma satu dalang. Tadi. Harus nyaru suara Kunti, harus pakai suara buta, harus pakai suara Bima, giliran Bima. Dia juga itu. Pas giliran pegang dia buta. Dia juga itu. Di semua. Inilah manusia yang tidak pernah mau belajar. Ya. Akhirnya sholatnya sia-sia. Amal dunianya sia-sia. Jadilah miskin dunia akhirat. Tuan Syabdul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Islam di akhir zaman. 90%-nya dia susah dunianya dan susah matinya. Itulah. Ya. Dan ini dan sekarang sudah mulai nampak. Nampaklah itu di mata Abah Setu. Tadi semua. Bahwa manusia karena hanya wayang-wayang tidak sadar diri. Mengkapirkan manusia yang justru udah iman. Dia sendiri kapir dewe nggak digateke. Orang kayak Jack Ma aja udah iman. Saya bilang, aku tidak ada kalau nggak adanya Tuhan. Itulah kunci keberhasilan Tesla. 369. Itulah kunci keberhasilan Elon Musk. Bill Gates. Kamu begitu lihat nama orang itu benci aja. Kamu senangnya namanya Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Ngarannya Rahman, tapi kelakuannya belis. Ngarannya Muhammad, kelakuan setan. Nah inilah manusia akhir zaman. Nama Solehudin, kelakuan Tolehudin. Tadi kamu tuh tertipu dengan nama melulu. Tadi ngaran Abdul Rahman. Tapi adalah kamu itu pembenci. Coba Rohman, Rohim, nama tadi. Rohim Ramadan, Rohim, tapi tidak pernah Rohim dan tidak pernah Ramadan. Inilah terjebak dengan nama-nama. Akhirnya kamu sudah sering. Mendingan tadi James Watt, tadi semua. Tadi inilah ya yang kebalik-balik ini. Sampai Allah menyatakan di dalam Al-Quran. Allah telah menetapkan di dalam Jabur. Bumi itu untuk hambaku yang soleh. Ternyata soleh itu bukan banyak sholat, Dang. Bukan soleh itu ternyata bukan banyak puasa. Tapi ada soleh itu tadi. Pada saat kamu adalah napikan dirimu. Itulah. Fal ya'mal amalan soleh. Tadi. Maka kata Allah, wal asri demi masa, innal insana lafihu, manusia itu rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang telanjang. Wa amilus, karena tanpa telanjang tidak ada amal soleh. Ingat itu. Pasti amal salah. Inilah yang terjadi hari ini. Manusia merasa amal soleh, tapi amal salah. Maka kemiskinan ada pada di sisi kita. Itulah yang Abah jelaskan surat Al-Insyirah kemarin. Kembali lagi sama dulu Islam dihina karena miskin. Tadi dengan turunnya surat Al-Insyirah itu. Nah, orang Islam ini bertuhankan tapekong. Tadi menyembahnya batu yang di Mekah itu. Tadi semua. Ya.
Inilah kebodohan tadi semua. Padahal itu adalah merupakan berhala yang ditinggalkan. Ya Allah ya Karim. Ka'bah yang ada pada dirimu kau sia-siakan. Tadi. Rumah Allah yang dia bangun sendiri kau sia-siakan. Kau kotori rumahnya di dadamu itu. Akhirnya. Inilah yang terjadi hari ini. Maka kalau hari ini Abah tidak ingatkan, maka celakalah. Maka terabah kalau hari ini kiamat. Dan manusia dibawa ke surga dan neraka. Maka orang Islam yang neraka itu. Karena sekarang pun sudah ada di dalam neraka. Neraka judi online, neraka slot, neraka. Maka lihat, maka Abah. Pembunuhan di mana banyak. Mutilasi di mana banyak. Tiap hari. Bahkan sudah parah sekarang ini. Jadi semua. Kakek nidurin cucunya sendiri. Bapak nidurin anaknya sendiri. Ibunya berhubungan dengan anak laki-lakinya. Cuma ada di Nusantara. Karena dia beragama sudah salah. Sudah meninggalkan agama budi. Karena agama itu tadi. Maka perempuan bercadar. Apa itu bercadar itu? Mukanya bercadar, celana jeroknya molongo. Tadi rambutnya ditutup, tapi hatinya. Inilah karena beragama udah salah. Cangkang yang diurus terus semua. Casing yang diurus semua. Hanya ibadahnya, ibadah cangkang, ibadah casing. Inilah hilanglah Allahnya. Tadi semua. Ya. Maaf pahit kadang-kadang. Jadi 10 dibagi 10 adalah 1. 10 dibagi 100 adalah per 10. Berarti kalau begitu semakin ada kamu dalam ibadah semakin kecil. Itulah kenapa harus ikhlas. Itulah kenapa kisah-kisah manusia-manusia di dunia ini. Robiah Adawiyah menjadi waliyah besar. Padahal dia jablay. Jablay dibagi Allah hasilnya Allah. Karena Allah itu laisa kamisil tak terhingga. Maka pada saat yang berbuat itu Allah, apapun amaliyahnya, maka tak terhingga. Maka bagi Allah bukan pada amalmu, tapi dengan siapa kamu beramal. Siapa yang beramal. Itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad. Dia bilang, anna rabbaka usolli. Akulah sholat yang sholat Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad dikir, la yadkurullah ilallah. Tidak ingat Allah, kecuali Allah. Itulah juga contoh. Kenapa dalam Al-Quran dikisahkan perang Badar dan perang Uhud. Pada saat kamu bersandar pada dalang, perang Uhud dengan 313 melawan 1500. Di mana pasukan Islam hanya punya 3 kuda dan 1 gajah. Menang. Karena wama romaita id romaita walakin Allah roma. Tadi semua. Jadi bukan Muhammadnya. Allah maka dikatakan, ya Muhammad siapa yang melempar pasir? Di situ Muhammad tidak bisa beri syafaat. Maka dibuktikan oleh Allah, hei Muhammad kalau kamu peranglah di Uhud. Yang memimpin Muhammad juga menang kalah. Kalah. Kenapa kau bersandar pada makhluk? Tadi semua. Bahkan Abu Sofyan, Khalid bin Walid, Hamzah. Orang-orang hebat yang dulu waktu perang Badar itu masih ada di Abu Jahal. Sekarang udah pindah di Rasulullah. Bahkan perangnya di tempat Rasulullah. Kalah. Karena kau bersandar pada dirimu. Tadi semua. Maka inilah kisah perang Badar dan perang Uhud itu contoh pada kita. Sama kisah Baratayuda. Yang jadi Pandawa menang. Walaupun 5. Tapi yang jadi Kurawa kalah walaupun 100. Karena bukan masalah banyak dan sedikit. Dengan siapa kamu bersandar. Pada saat Pandawa bersandar pada Krishna, menanglah dia. Pada saat Kurawa bersandar pada pasukannya Krishna, senjata Krishna, pahala, sorga, bidadari, hancurlah ibadah kamu itu. Tidak ada di sisi Allah. Maka tidak ada pahala yang lebih besar selain Allah. Tiada surga yang lebih indah selain Allah. Tiada yang lebih akbar selain Allah. Coba ayo luruskan. 1000. Apalagi amalmu 10 dibagi ke makin tidak ikhlas 1000. Hasilnya 1/100. 10 dibagi 1000 1/100. 10 dibagi 10.000 ada 10/10.000. Berarti semakin tidak ikhlas, semakin adanya kamu, berarti amalmu semakin tidak ada. Tapi semakin kamu tidak ada, dibagi 0. Itu masih mendingan. Hasilnya 0. Tadi semua. Mendingan 0.
daripada minus. Itulah syirik. Berapapun ibadah yang dibagi kamu, hasilnya syirik. Masih mending orang tadi dikawin. Tapi apalagi kalau orang yang sudah menghadirkan Allah. Satu amal dibagi Allah tak terhingga, hasilnya tak itulah kenapa satu ingatan al amalu suwarun qaimatun warwa wujudusil ikhlasi fiha. Amal itu adalah kerangka mati, tapi ruhnya amal adalah ikhlas. Itu pada saat amal itu amal soleh, amal yang di sisi dalang al abid wal ma'bud wahid. Tapi kalau seandainya amal di sisi abid nggak kelihatan ma'bud, tidak tubadil, juga ada. Berapapun amal si abid dibagi kosong, hasilnya kosong. Apalagi dibagi amal kamu 100, dibagi kamu 1000. Nah inilah, lihat dan kita dakwah iqbal akbar, manusia. Ada manusia yang sombong yang bersandar pada amal. Ditanya oleh malaikat, hei itu kan kisah syariat lagi. Itu jangan, kalau udah dengar syariat itu jangan kayak begitu. Inilah yang Allah ingatkan, manusia banyak disesatkan dengan perumpamaan Allah. Inilah yang terjadi hari ini. Manusia itu sesatnya oleh perumpamaan. Jadi manusia ini kebanyakan sesat oleh perumpamaan Allah. Nah lihat surat ini, dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa maka kata Allah adalah innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haq mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikun. Orang yang fasik. Hari ini banyaknya orang fasik. Tadi semua. Siapa orang fasik itu? Adalah mereka-mereka walaupun dia ulama. Maka kan Nabi sayati zamanun. Nanti di akhir zaman Islam tinggal nama. Quran tinggal tulisan. Apa yang dilakukan manusia sia. Ditanya oleh Muad bin Jabal, ya Rasulullah, apakah saat itu tiada orang ilmu? Banyak. Apakah saat itu tiada ulama? Banyak. Tapi ulamanya hanya ularma. Tadi semua. Tadi. Hanya mereka-mereka yang memanfaatkan kebodohannya makhluk, mengisahkan kisah-kisah yang dia juga nggak ngerti. Tadi semua. Inilah yang terjadi hari ini. Maka dikatakan oleh di sini oleh Allah, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haq mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaqul madza aradallahu bi. Allah membuat perumpamaan. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Itulah kenapa dikisahkan oleh Allah. Kenapa Namrud itu mati oleh seekor nyamuk yang sayapnya putus. Artinya di mata Allah makhluk ini adalah tidak ada. Tidak ada yang punya daya dan kekuatan. Apalagi kamu bukan Namrud. Apalagi kamu bukan Abroha. Namrud dan Abroha kata Allah, gua kalahkan dengan seekor nyamuk yang sayapnya gua patahin satu. Itulah kenapa Allah mengancam pada orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Kata Allah, sebelum kamu berikan syafaat, ciptakan satu ekor nyamuk dulu. Inilah coba, ya Allah, ya Karim. Orang Nasrani sudah punya percaya bahwa yang juru selamat itu adalah Isa. Orang Islam sudah percaya yang berikan juru selamat itu Muhammad. Inilah juga ketololan dalam tauhid. Benar, tapi harus benar. Tempatnya di mana? Tubuhmu bersyariatkan Muhammad. Tapi untuk membawamu ke dalam. Tadi semua. Kenalilah Muhammad Harid, Muhammad Hakiki, Muhammad Majaji, Muhammad Haq. Dari Muhammad bin Abdullah itu. Dan tubuh kita bersyariatkan beliau. Itu saja. Tadi. Ya Allah ya Karim. Maka disinilah juga Allah. Apa ini maksud dengan perumpamaan? Karena banyak orang disesatkan dengan perumpamaan. Padahal kata Allah dalam Al-Quran itu begitu banyak. Pak. Ini Pak Heri. Ini semua tentang perumpamaan dari Allah. Ya Allah ya Karim. Makanya mengatakan likulli ummatin ja'alna man, ini bukan yang ini tadi semua ada. Innal ladzina amanu wal ladzina, ini bukan yang ini. Adalah wa ma ahsanu, ini yang satu lagi ya, tentang perumpamaan. Jadi semua maaf ya. Kita
kita katakan bahwa manusia itu disesatkan oleh Allah, perumpamaan Allah. Walaqad sarrafna fi hadal Qur'an linnasi min kulli masal. Jadi isi Al-Qur'an itu semuanya kebanyakan perumpamaan. Tapi manusia, maka kenapa ada arti mantuk, ada arti mafhum. Tapi manusia nggak bisa mengerti. Begitu Allah celup kayak teh celup, masuk neraka jakum, dipikirnya begitu lagi. Begitu kata Allah, manusia itu berpakaian api, sendalnya api, kemudian tempat tidurnya api, begitu lagi. Padahal perumpamaan, karena yang disebut manusia itu rasanya. Rasa kamu pada saat jauh dari Allah, berpakaian merek Australia sekalipun terasa dalam bajumu dari api. Pada saat kamu melakukan kesalahan, itu bajumu jadi api. Pada saat kamu melakukan kejahatan, sendalmu menjadi api. Kau tidur di hotel mewah pun menjadi api. Itulah kenapa Allah kisahkan tentang surga dan neraka. Dikisahkan ada 4 ayat dalam Al-Quran. Orang surga datang ke orang neraka. Orang neraka datang ke ahli surga. Tuh, kalau kamu yang mengerti surga dan neraka, oh ini belah kanan surga, belah kiri neraka, berarti kan nggak ketemu mereka. Kenapa Allah kisahkan? Karena bisa saja orang ditidur di kasur yang sama, yang satu surga, satu neraka, karena adalah tentang rasamu pada saat kau bersama Allah. Tenanglah, tentramlah, damailah hidupmu, walaupun hidup tidur di depan di kolong jembatan sekalipun. Jadi surga dan neraka itu ada di dalam jantung, di kolbumu. Kau surga pasti bukan neraka. Kau neraka pasti bukan orang yang sudah koruptor, lari ke Singapura. Apalagi Interpol sudah nyari-nyari dia. Tidur di hotel bintang 7 sekalipun, maka kasurnya terasa api. Keluar makan kemanapun, sepatunya dan senanya terasa. Itulah perumpamaan Allah. Tapi dia rempeng saja begitu. Manusia nanti dikasih buah jakum. Dan yang ngomong kayak Ustadz itu si uah itu. Coba. Orang jadikan idola. Coba. Tuhan yang mana yang begitu? Tadi. Inilah karena ya Allah tadi semua. Maka walaqad sarafna linnasi fi hadal Qur'ana min kulli masal. Fa'aba aktsarun nasi illa kafura. Sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang dengan perumpamaan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran. Tapi kebanyakan mereka adalah tertutup dari perumpamaan itu. Tadi. Ya Allah, ya Karim. Akhirnya kata Allah, watil kal amsalu nadribuha linnas wa may yaqiluha ilal alimun. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia, namun tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang diberikan petunjuk oleh Allah tadi semua. Nah inilah Nabi Muhammad pun sampai nangis. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaum. Itu beli motor di Duruk ya. Dulu ada tetangga saya. Tiap hari orang tuh tengah motor. Grung. Dia datang bawa duit 5 juta. Berapa motor? 3 juta. Ya udah nih saya kasih 3 juta plus 20.000. Nah 20.000 ini kamu beli bensin, kamu bakar aja. Daripada saya ke dokter katanya 10 juta, lebih baik saya beli itu 5 juta. Nah itulah, kalau orang itu bersosial harus ngerti. Harus cerdas tadi semua. Jangan ngerasa kamu tuh hidup sendiri tadi. Nah gerung-gerung motor, gigiran celi batur. Tadi. Jadi itulah Nabi berkata, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumit tauhidu hadal Qur'ana mahjura. Tadi semuanya. Ya Rasul, Nabi berkata, Rasul Muhammad menangis begitu. Ya Allah, kata Muhammad, nanti umatku itu hanya bermain-main dengan Al-Quran. Jadi tahfidz Quran, tapi ngamalkan Al-Quran. Seolah begitulah. Jadi ini, jadi kiroat, bagus-bagus baca tajwid, tapi tajwid tidak pernah digunakan. Karena mereka mencampakkan isi Al-Quran. Mereka indah-indahkan baca resep. Bagus-baguskan baca resep. Rajin-rajinan baca resep. Tapi tidak pernah masak. Itulah hadal Qur'ana mahjura. Dari semuanya. Dan kata Abah juga. Sekarang ini masih banyak orang. Masih banyak membaca kitab-kitab ulama dulu. Yang di dalamnya itu adalah masih banyak yang hadis-hadis palsu.
berbenturan dengan Al-Quran karena sudah ada ditulis oleh ulama. Padahal dia itu kalau menelusuri benar enggak tulisan dia. Abah sudah menelusuri lah puluhan kitab, ternyata kitab-kitab itu sudah banyak dibelokkan. Termasuk I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin tentang tahlil saja. Ternyata Imam Syafi'i tidak seperti yang kebanyakan sekarang orang Islam NU itu tahlil. Nah inilah sebenarnya manusia karena tadi syuhrah wal istifadoh. Inilah pada saat ilmu dalil dipaksa ke akal, nggak bergunalah ilmu mantik itu. Tadi semua harusnya akal mengontrol dalil. Ya. Nah inilah Allah membuat perumpamaan kepada orang yang bisa memberikan syafaat. Allah buat perumpamaan. Hei Muhammad, kalau ada manusia memberikan syafaat, suruh mereka bikin seekor nyam. Maka itu kata Allah, doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Manusia itu tidak bisa memberikan darurat, tidak bisa memberikan manfaat. Maka itulah, lihat Muhammad itu digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Pada saat dia bersandar pada Allah, Muhammad itu menang perang Badar. Tapi pada saat Muhammad itu diikuti oleh orang-orang itu, dia bersandarnya pada ghanimah, bukan Allah. Kalah nggak? Kalah. Jadi perang Badar, perang Uhud itu, termasuk perang Hunain, Nabi membawa 10.000, kalah dengan 3.000. Nah inilah pada saat bersandar kepada bukan Allah. Walaupun pasukanmu banyak tadi, berapapun amalmu dibagi kosong hasilnya kosong. Paham itu? Ya. Jadi bukan, jadi pahami. 10 dibagi 10.000 adalah sama dengan 10 per 10.000. 10 dibagi 0 hasilnya 0. Itulah kenapa. Jadi masih mending orang itu beramal dia dapat 0. Ini udah beramal tapi berbuat syirik. Tadi semua. Tadi 1 juta dibagi 0 hasilnya 0. 1 miliar dibagi 0 hasilnya 0. Dosa dibagi 0 hasilnya 0. Nah sekarang 1 amal dibagi Allah. Yang ada Allah. Hasilnya Allah. Maka itulah jangan aneh kalau kita mendengarkan kisah-kisah. Bagaimana dahsyatnya orang-orang ini Allah mengisahkan Bahram bin Baura. Ahli ilmu, ahli amal. Nyemplung. Barsiso, nyemplung. Dari semua. Ya. Karena dia bersandar pada amal. Nabi Sulaiman walaupun hartanya banyak. Tetap dia hada min fadli Rabbi. Liyabluwani akbur am aksu. Sesungguhnya adalah ini padol Allah. Itulah. Pada saat kau bersandar pada Allah. Yang ada Allah. Yang wujud Allah. Maka kamu menang. Paham itu? Ya. Kurang apa sih Allah buat contoh di dunia ini? Maka kalau kamu sudah bersandar pada Allah. Sebiji jarah dibagi Allah. Hasilnya Allah. Itulah jawaban Profesor Kadirun Yahya kepada Profesor Soekarno. Kata Profesor Soekarno, Prof saya ini gelisah hidup saya ini. Saya ini banyak dosa. Bagaimana saya ini bisa kembali pada Allah kalau saya banyak dosa? Kan inilah Profesor Kadirun Yahya menggunakan matematika. Pak Presiden, kalau seandainya angka berapa dibagi 0 hasilnya berapa? Kata Bung Karno 0. Nah, Pak Presiden, kalau kamu punya dosa dibagi 0 hasilnya berapa? 0. Nah, Presiden Soekarno dia meluk Kadirun Yahya. Terima kasih Prof. Iya. Apalah artinya dosa pada saat ada di sisi Allah? Kan tadi kata Allah. Allah itu hanya akan dalam berbagai hikmah dalam hikam. Maka kenapa syaitan berkata janganlah kamu terlalu takut dengan dosamu. Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah meliputi segala murka Allah. Itulah yang cara pandang yang harus benar pada Allah. Tadi semua, ya. Mari kita luruskan. Kalau tidak maka kita akan capek. Jadi amal yang dilakukan dengan tubadil dari isim fa'il ke isim maf'ul hasilnya tak terhingga. Itulah kenapa harus ada tubadil. Tadi semua, ya. Mengihram dirimu supaya apa? Mi'raj. Memiraj dirimu supaya munajat. Munajat dirimu supaya tubadil. Itulah gagahnya amalmu yang 1 rakaat. Inilah Abah jelaskan juga tadi malam. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu bukan pelaku amal. Yang pelaku amal itu Umar, Utsman. Tapi kenapa Abu Bakar itu kalau
iman Abu Bakar As-Siddiq ditimbang amal makhluk dan seluruh malaikat, maka iman Abu Bakar itu lebih besar dari mereka. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sudah menafikan. Ya, maka kenapa dalam soal harta dia itu berbagi seluruh itulah. Kenapa Umar itu hanya 25%, 50%? Kenapa Utsman itu hanya 25%? Tadi manusia itu semakin dia keyakinannya pada Allah tinggi, maka dia akan makin banyak yang dia dermakan sebenarnya. Nah, inilah ya hal-hal yang harus kita benarkan, kita luruskan. Karena nah sekarang bagaimana agar bisa berhubungan dengan Allah? Wajib ketemu frekuensinya. Ini masalahnya. Jadi ingin ketemu Allah itu gimana supaya amal tadi dibagi tak terhingga, maka harus ketemu Yasin, frekuensi Allah. Kang Dadang hidup rumah di samping pemancar Prambos, tapi nggak tahu frekuensinya. Bisa dengerin Prambos nggak? Nggak. Pak Heri sekarang nelpon deket-deketan sama Dadang. Coba telepon nomor Dadang, tapi nggak tahu nomornya, bisa nggak? Nggak bisa. Pak Heri punya ATM 1000, tapi nggak tahu nomor PIN-nya, bisa dipakai ambil duit nggak? Itulah. Ada frekuensi, harus ada frekuensinya. Karena frekuensi menghasilkan vibrasi dan resonansi. Inilah kembali tentang fisika. Kalau ngomongin frekuensi, kenapa? Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Tadi semua, tadi ada hukum gravitasi, ada hukum sentripetal, ada hukum sentrifugal. Kita harus mengerti. Itulah perlunya fisika yang berlaku, hukum fisik pada kita. Dan disitulah kita harus mengerti kimia. Kenapa air itu disebut H2O? H2 dan oksigen. Karena pada saat dia menjadi senyawa, jadi malaikat. Jadi malaikat itu gabungan dari unsur, jadi senyawa, molekul. Itu itu kalau bahasa orang agamanya malaikat, tapi orang bahasa mereka disebut molekul. Kalau malak itu satu, disebut unsur. Tapi pada saat unsur itu disatu, misalnya H2SO4 asam sulfat, NaCl, Na2 natrium klorida. Kloridanya racun, tapi adanya natrium, bersatulah positif dan negatif, hasilnya positif. Tadi semua. Ya. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Tadi semua. Di situ. Berapapun angka dibagi 0, hasilnya 0. Berapapun angka dibagi tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Nah, Allah itulah laisa kamitslihi maka ayo panakkan dirimu. Tadi semua ya. Maka kamu harus punya frekuensi. Temuilah orang-orang yang merupakan warasatul anbiya. Karena setiap Allah itu seumpama matahari. Matahari itu akan mengutus cahaya. Ujung cahaya mataharinya bersentuhan dengan kamu. Dan ujungnya lagi dia, utusannya itulah yang ada. Dan Rasul itu ada setiap zaman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Maka kamu harus tetap punya wasilah. Tadi semua. Sebelum kamu punya tersambung sendiri. Tadi, maka itulah kata Nabi, kamu harus bersama Allah, tapi kalau kamu tidak bisa bersama Allah, bergabunglah orang yang bersama Allah. Beradalah